Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di sini dengan pelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita hari ini melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 3 subtema 1 bagian yang kedua. Langsung saja kita akan belajar seperti berikut ini ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 subtema 1, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Langsung saja kita belajar mengenai muatan PPKN, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar. Mengapa? Karena sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Yang kalian rangkum adalah proses hasil dari fotosintesis, yaitu hasil pengolahan makanan dari suatu tumbuhan, yaitu ada dua. Yang pertama, buah dan udara yang segar atau oksigen yang segar. Nah, di sini jika kita melakukan kewajiban, yaitu dengan merawat tanaman dengan baik, kita akan memperoleh udara segar. Nah, dan udara segar merupakan adalah hak kita semua. Nah, kewajibannya tadi ya, kita merawat tanaman dengan menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Artinya kita berikan perlakuan-perlakuan yang baik terhadap tumbuhan supaya dia memiliki udara yang segar nanti akhirnya. Nah, itu. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang sehat tentunya. Nah, itu tadi adalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja dalam wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa saja ya, mengalir atau tidak terburu-buru, artinya tidak gerasa-gerusu, seperti bercakap-cakap biasa, tetapi ada aturan-aturan yang ingin kita capai, yaitu yang kita buat dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut ya. Itu runtut ya, bukan runut. Salah ketik, maaf. Yang kedua, pertanyaannya dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan mempermudah untuk memperoleh informasi dengan yang rinci mengenai satu hal. Jadi dari bersifat umum sampai yang khusus. Nah, itu adalah contoh pertanyaannya. Misalkan Anda sekolah di mana, yang umumnya kan hobinya apa, kemudian bermain bola apa, bermain bola ini, itu maksudnya yang khusus ya. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan, artinya tidak putus di tengah jalan. Maksudnya seperti ini, jika kamu bertanya, selesaikan pertanyaan itu sampai sedetail-detailnya, artinya sampai sejelas-jelasnya. Jangan sampai pertanyaannya itu putus di tengah jalan atau tidak jelas. Jawaban dari si narasumber itu tidak jelas. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, misalnya Bapak sekolah di mana? Misalkan sekolah di sekolahan A. Nah, sekolahan A itu letaknya di mana? Nah, itu kan hampir berkaitan tuh dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi IPAS, yaitu salah satu contoh sumber daya
ciri-ciri sumber daya alam, yaitu salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut ini adalah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah yaitu padi. Tanaman padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada masa awal tanam atau penanaman, tanaman harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari, ya, di ladang, di sawah, seperti itu, seperti yang terlihat pada gambar. Akan tetapi padi juga bisa ditanam di lahan yang miring atau di lereng, seperti pada gambar. Sawah yang bertingkat yang berada di lereng disebut sengkedan. Nah, itu adalah sawah padi, ya. Kemudian kita masuk ke tumbuhan yang kedua, yaitu teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Nah, sama seperti padi tadi juga mengandung banyak humus. Tetapi pada proses penanaman di awalnya, teh tidak membutuhkan banyak air saat awal tanam. Yang tadi sudah jelas, ya. Karena teh itu kan di pegunungan, biasanya dataran tinggi. Nah, jadi air sifatnya mengalir ke bawah. Bagaimana kalau dia menggenang di atas, kan pasti mengalir ke bawah. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Mengapa demikian? Yang pertama, jika tanaman di atas, artinya suplai air atau air hujan dapatkan yang pertama kali juga di atas, karena dia posisinya di atas. Jadi air yang di atas, bukan air sisa, yang dinya juga maksimal untuk yang di daerah atas. Nah, dan udaranya juga enak di daerah dataran tinggi. Nah, kita masuk lagi ke muatan SBDP, yaitu apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Apresiasi adalah kita maksudnya memberikan sebuah timbal balik atau komentar apapun, pujian dan lain-lain. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Nah, pendapat, ya, sekali lagi ini pendapat, bukan hasil yang mutlak, ya. Misalkan orang berpendapat bagus, belum tentu bagus oleh si A bagus juga oleh orang yang kedua atau si B. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, itu artinya objektif, ya, walaupun pada kenyataannya sih subjektif juga. Nah, contoh apresiasi karya kolase, ya, ini contohnya. Karya kolase ini bagus, yang indah. Menurut saya kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, itu adalah salah satu bentuk apresiasi dari sebuah karya seni kolase lebih khususnya. Kemudian masuk lagi ke materi PPKN, yaitu hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Nah, itu tadi sama kan, kita merawat kewajibannya, maka kita akan mendapatkan haknya, yaitu hak kita adalah menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Tadi hasil fotosintesis sudah dijelaskan. Nah, ini adalah tugas. Tugasnya yaitu buatlah daftar pertanyaan untuk mewawancarai seseorang. Nah, itu kita buat dulu daftar pertanyaannya.
Kemudian buatlah video singkat kalian saat mewawancarai seseorang ya. Videonya kurang lebih 1 menit saja ya, dan dikirim lewat WA saja, sertakan nama. Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan juga kalian tidak hanya berpatok pada media pembelajaran ini. Silahkan kalian mencari sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran tema 3. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.